Nah, hari ini saya diberi tema oleh bagian ibadah oikumene, persekutuan oikumene tentang mementingkan diri sendiri. Nah, apa sih mementingkan diri sendiri? Saya berpikir boleh nggak kita memperhatikan diri kita, mengasihi diri kita kira-kira? Boleh nggak kita mementingkan diri kesehatan misalnya, bisa ya? Atau berkaitan dengan apa, kecantikan, bisa nggak? Ketampanan, ya kebersihan, ya tidak berlebihan, ya tidak sampai berlebihan. Nah, di sini mementingkan diri sendiri itu sama dengan egoisme, ya. Kita boleh mengasihi diri kita karena Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita diberikan hak oleh Tuhan untuk mengasihi diri, yaitu memperhatikan seperti yang tadi ya, kesehatan kita, makanan yang sehat, asupan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga. Ya, itu salah satu untuk menolong diri kita supaya kita tidak mudah sakit, dan kita merawat tubuh kita karena tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Ya, kita tidak boleh sembarang. Tetapi berkaitan dengan mementingkan diri sendiri, ini berkaitan dengan egoisme. Ada satu sikap di dalam diri ya yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pribadi di atas kepentingan dan kebutuhan orang lain. Ya, itu egoisme, mengutamakan apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri. Jadi orientasinya adalah kepada diri sendiri. Mementingkan diri sendiri atau egoisme ini ada terbagi atas 3. Yang pertama, secara umum, ya seperti yang tadi disampaikan, egoisme adalah sikap yang menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya. Ya, di atas segalanya. Wah, ini artinya sudah seperti diberhalakan ya kepentingan itu. Seringkali dengan mengabaikan atau merugikan orang lain. Saking kepentingan kita lebih ditempatkan di atas segalanya, maka apa yang dibutuhkan oleh orang lain kita abaikan dan kita tidak peduli dan bahkan sampai merugikan orang lain. Ini sangat berbahaya ya, sikap demikian. Nah, dalam konteks sosial, egoisme atau kepentingan mementingkan diri sendiri ya bisa terlihat dalam perilaku seperti tidak mau bekerja sama, ya. Teamwork, tidak ada kenal teamwork dia. Enggan berbagi, tidak suka berbagi, tidak ada kemurahan hati, hanya untuk diri sendiri. Atau selalu ingin menang sendiri. Nah, ini dalam konteks sosial, hubungan relationship satu akan yang lain, ya perilakunya seperti ini, ya. Tidak suka berbagian dengan sesama dan maunya menang sendiri. Dalam konteks psikologis, mementingkan diri sendiri atau egoisme bisa juga dilihat sebagai kecenderungan untuk selalu berpusat pada diri sendiri dan sulit memahami sudut pandang orang lain. Nah, kalau di dalam musyawarah mufakat begitu, ya orang seperti ini tidak mau dengar pandangan orang atau masukan dari sesamanya. Nah, ciri-ciri orang yang egois, ya mementingkan diri sendiri tadi sudah selalu mencari keuntungan dan kepuasan pribadi tanpa peduli dan dampaknya pada orang lain. Nah, kurang empati, nggak ada belas kasih ya orang seperti ini, sulit memahami atau merasakan perasaan orang lain. Feel-nya nggak dapat, perasaan orang lain dia nggak mau peduli. Ya, sulit dia memahami, merasakan perasaan orang. Tidak mau berbagi. Enggan memberikan bantuan atau berbagi sumber daya dengan orang lain. Kecerdasan, kepintaran atau pengetahuan yang dia punya atau dia miliki atau apapun misalnya ada kelebihan yang dia miliki akan sulit bagi dia untuk berbagi dengan sesamanya. Dan dikatakan tidak mau bahkan berbagi. Nah, tidak mau bekerja sama. Lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja dalam tim. Suka mengontrol, wah ini nih orang egois ya, ngontrol segala sesuatu dia kontrol. Kalau bukan sesuai dengan keinginannya dihajar. Ya, orang seperti ini menakutkan. Berusaha mengendalikan situasi atau orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang menguntungkan untuk dia, apa yang menjadi orientasi hidup dia, itu yang dia harus kerjakan. Dan dia mengendalikan semua orang. Ya, ini suka mengontrol. Nah, ini yang terakhir nih, merasa dirinya selalu benar ya. Orang egois itu merasa diri saya selalu benar. Apa yang dia ucapkan itulah hukum, dia selalu yang benar. Terus sulit meminta maaf ya. Kalau walaupun dia salah,
Dia nggak sadar kalau dia salah, dan bahkan tidak pernah dia merasa dia salah. Selalu dirinya benar. Dan paling berbahaya bagi kita semua ya sebagai manusia, yang paling berbahaya adalah orang ketika merasa diri dia benar. Itu orang yang paling berbahaya. Ya, karena kita sadar bahwa kita semua ini jatuh ke dalam dosa. Dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah dibawa kutuk dosa. Dan kita telah dianugerahi keselamatan pengampunan dosa oleh Yesus Kristus. Tetapi kita yang masih hidup ini masih bergulat ya, masih bergulat dengan diri kita, tubuh kita ini yang masih ada keinginan-keinginan daging. Ya, di dalam Tuhan kita telah ditebus dan Tuhan telah memerdekakan kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita masih bergulat dengan tubuh, dengan keinginan-keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, terutama ciri orang yang egois ini adalah angkuh, karena merasa diri benar. Orang sombong adalah merasa dirinya benar. Ya, dan ini yang sangat berbahaya ya di dalam kehidupan kita. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa. Iblis menggoda manusia. Dan akhirnya manusia mencintai ya kesombongan itu. Dia melawan Allah dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Dan iblis sedang menggerogoti kita semua sampai saat ini. Dia masih bekerja untuk kita mementingkan diri sendiri, untuk kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kehendak diri. Ya, kalau ditanya pernah nggak kita mementingkan diri sendiri di siang hari ini? Pernah nggak? Kira-kira pernah nggak? Ya, sering. Bahkan saya secara pribadi bergumul dengan ini. Ya, dan terima kasih untuk Citra memberikan ini, karena ini yang menolong saya untuk supaya saya harus tunduk. Ya, jangan sampai mementingkan diri, karena dampaknya itu sangat mengerikan. Nah, penyebab orang mementingkan diri atau egoisme, ya ini ada dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa kurangnya kesadaran akan sosial. Jadi dalam interpersonal sosial dia kurang, tidak memahami pentingnya kerjasama dan hubungan antar manusia. Terus rendahnya rasa percaya diri. Ternyata dia punya ketidakpercayaan diri di dalam orang yang egois ini. Merasa perlu untuk selalu tampil superior agar diakui. Dan pengalaman masa lalu. Mungkin masa lalunya pernah mengalami kekecewaan atau pengkhianatan yang membuat mereka sulit mempercayai orang lain. Makanya mereka egois. Makanya mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, karena pernah masa lalu dilukai atau disakiti atau kepercayaan disalahgunakan. Makanya mereka memiliki sifat yang demikian. Nah, kondisi lingkungan yang kompetitif atau menuntut bisa mendorong seseorang untuk menjadi egois. Ya, kalau lingkungannya itu kompetitif, orang itu berusaha untuk bagaimana supaya keinginannya itu bisa terwujudkan, ya, mendorong dia untuk melakukan tindakan yang egois. Nah, di dalam firman Tuhan, mari kita belajar pandangan Alkitab terhadap egoisme, ya, atau mementingkan diri sendiri. Mari kita baca bersama-sama Kebun Anggur Nabot. Ya, ini sangat bagus sekali. Saya suka ini. Saya belajar firman Tuhan ini. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini ada karakter bagaimana seseorang yang mementingkan dirinya, yang egois. Mari sama-sama kita baca ayat 1 itu kaum pria dan ayatnya yang kedua itu kaum perempuan. 1, 2, 3. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu supaya dijadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Apakah memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai dagingnya? Atau jika engkau suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik usaha nenekku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan setengah hati dan bijaksana, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenekku. Maka berbalik ia di tempat tinggalnya dan melumpuhkan rumahnya dan tidak memaafkan. Lalu datanglah Isabel istrinya
dan berkata padanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab, mementeraikannya dan mementerai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal sekota dan nama. Nah, di sini kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan ini ya. Ada terjadi sebuah peristiwa ya, seorang yang bernama Nabot yang memiliki kebun anggur, dan pada saat itu raja yang memerintah adalah Ahab, raja Samaria Israel, dan Ahab ini tertarik dengan kebun anggurnya yang ada di samping istana raja. Kebun anggur yang sepetak. Artinya punya raja lebih dari punyanya si Nabot. Tetapi raja memiliki hati yang ingin ya kebun anggur. Dan dia meminta kepada Nabot, Bot, kasihlah saya kebun anggurmu gitu ya, kira-kira ceritanya. Tapi si Nabot ini ya, walaupun rajanya mau berikan ganti, ada kebun nanti yang saya kasih, nanti ada kebun sayur saya kasih ke kamu sebagai gantinya. Kalau kamu nggak mau, akan ku kasih kamu uang ya sebagai ganti. Saya beli itu kebun anggurmu itu. Tapi Nabot di sini saya bersyukur ya kepada Tuhan, Nabot ini orang yang hebat. Ayat 3, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pustaka nenek moyangku kepadamu. Wah, seseorang di dalam kitab Imamat ya, Imamat pasal 25 ayat 23, buka dulu Bang. Imamat 25 ayat 23, di sana jelas firman Tuhan mengatakan ini Nabot ini orang yang taat kepada Tuhan. Ya, Imamat 25 ayat 23 firman Tuhan berkata, tanah jangan dijual mutlak. Ya, ini tentang penebusan tanah. Karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ketika tanah itu dibagi-bagikan ya kepada umat Israel, dan Tuhan mengatakan kepada mereka tanah yang diberikan itu kepada umatnya jangan dijual. Dan Nabot, ya sudah Bang, Imamat 25 ayat 23. Nah, dan Nabot mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Allah. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pustaka nenek moyangku kepadamu. Ini seorang kecil, seorang sederhana, orang masyarakat biasa yang memiliki kekuatan iman yang teguh kepada Allah, melakukan firman Allah. Dia tidak akan memberikan milik pustakanya walaupun sekalipun itu adalah seorang raja. Ya, raja yang minta, raja yang mau bayar, tetapi seorang Nabot tidak memberikan karena dia melakukan firman Allah di dalam kitab Imamat 25 ayat 23 ini. Nah, sang raja yang manja, saya pikir ya, seorang raja yang manja kekanakan Ahab ini masuk ke istana tidak mau makan, terus seperti anak kecil tengkurap di bantal. Ini kan sikap seorang raja yang feminim ya, raja yang Hello Kitty hatinya. Pergi ke kamar tutup, kayak gitu. Datanglah istrinya yang gagap perkasa ya, giginya istrinya yang kolerik. Wah, dia bersedih. Terus istrinya bilang, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan sampai ngambek ya. Ini orang yang anak kecil, seperti anak kecil ketika keinginannya tidak terpenuhi maka dia ngambek. Ya, ini ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri atau egois. Karena apa yang dia inginkan tapi tidak tercapai, maka dia ngambek sebagai seorang raja lagi. Ini kan sangat malu ya. Nah, tetapi Izebel, istrinya ini luar biasa mau membela suaminya. Nah, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Sebab aku telah berkata kepada Nabot, kata si Ahab, orang Yeser, kasihlah saya itu kebunmu, aku mau ganti. Ya, dan di sini kata Izebel istrinya, bukankah engkau sekarang memegang kuasa raja? Artinya kamu itu raja loh, kamu itu punya kuasa loh, kamu bisa
ambil itu dari si Nabot, orang kecil itu, rakyat biasa, rakyat jelata itu. Kamu punya kekuasaan, kamu punya wibawa, kamu yang punya Israel ini, kamu yang punya Samaria ini, ibaratnya seperti itu. Ya, tidak mau peduli dengan haknya orang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Isabel? Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur itu. Wah, coba kita berpikir sejenak. Apa hak dia memberikan kebun anggur yang milik Nabot ini kepada suaminya? Bagaimana bisa? Dan Ahab juga tidak bertanya, bagaimana caramu? Kamu mau ngambil kebun itu? Gak ada dia nanya sebagai seorang raja yang harusnya tahu hukum ya. Bagaimana kau ngambil? Kamu bayarkah atau bagaimana caramu? Tidak, dia tetap ngambek ya. Dikatakan dia tetap hatinya kesal, hatinya sedih. Nah, di sini perbuatan para petinggi-petinggi ini luar biasa. Istrinya ini ratu ya di situ karena dia istri raja, permaisuri. Apa yang dilakukan? Ia menulis surat atas nama Ahab. Ya, dia ambil kuasa suaminya sebagai seorang raja, dia ambil itu dan dia meteraikan surat itu atas nama suaminya. Ini luar biasa. Seorang wanita yang tidak memposisikan diri dia sebagai penolong untuk pasangannya, untuk rajanya, dan dia tidak menolong suaminya untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tetapi justru dia melanggar hukum. Ya. Orang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan orang lain. Apalagi orang lain itu orang yang sederhana, orang yang rendah, orang biasa. Mereka memiliki kuasa, mereka memiliki kekuatan, mereka adalah orang yang kaya. Bisa orang yang demikian adalah orang yang menindas orang yang lemah. Ya, di sini bagaimana akhirnya istri si Nabot ini di dalam melakukan hukum ya, dia melawan hukum dan dia ambil meterai dan dia maklumkan puasa. Disuruh dalam surat itu ditulis maklumkan puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila ya duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan raja. Nah, di sini ada konspirasi. Ya, seorang wanita dia membuat cerita. Ya, membuat sebuah karangan untuk menjatuhkan si Nabot. Bahwa dia memfitnah Nabot. Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Padahal masalahnya adalah Nabot tidak memberikan tanah milik pusaka keluarganya kepada raja. Dan raja ini orang yang mementingkan diri, tidak tahu bersyukur. Dia sudah diberikan banyak, dia masih lagi ngambil yang sepetak yang punya orang susah, punya orang miskin, yang mau dia kuasai. Padahal dia seorang raja yang begitu luar biasa. Dan istrinya berperan di dalam sana melakukan tindakan kejahatan, memakai meterai raja untuk melakukan tindakan memusnahkan Nabot. Ini sebuah tindakan yang bagi saya sebuah tindakan yang terkutuk, sebuah tindakan yang melukai hati Allah. Karena Allah tidak begitu ya, karena Allah Israel tidak menghendaki demikian bagi umat Israel. Dan bagi seorang raja Israel tidak boleh melakukan hal yang demikian. Ya, memfitnah Nabot. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu. Karena itu yang dia kehendaki, supaya si Nabot ini mati. Dan tanahnya itu diambil. Nyawa. Bayangkan orang mementingkan diri sendiri, hukum dipermainkan, nyawa dikorbankan. Ya, kita juga lihat di pemerintahan. Ya, siapa yang berkuasa maka dialah yang akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau orang yang takut Tuhan pasti tidak akan melakukan tindakan melanggar hukum demikian ya. Dan orang-orang sekotanya yaitu tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa, menyuruh Nabot duduk paling depan. Kemudian datang 2 orang dan mereka lakukan ini semua. Bayangkan saya sampai mikir, apa tua-tua ini gak nanya ya? Kenapa? Apa salah dia? Nah, saya ingat lagi kembali bagaimana Tuhan Yesus juga difitnah. Dan orang-orang para imam mengambil saksi-saksi dusta untuk menjatuhkan Tuhan Yesus supaya dihukum mati.
Ini luar biasa. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang hanya mementingkan diri sendiri dan mau hidupnya dipuja-puji oleh orang lain, dan bagaimana hidupnya berorientasi kepada keinginan dan bahkan mengabaikan kebutuhan dan keberadaan sesamanya, sampai mau melakukan tindakan memutarbalikan fakta dan bahkan memfitnah, dan bagaimana mereka mengabuse hukum, dan bagaimana sampai mau menghilangkan nyawa orang sesamanya. Ya, dan orang yang mementingkan diri di sini saya belajar mereka tidak punya kasih. Tidak ada kasih di dalam diri orang itu. Karena orientasi mereka adalah diri mereka. Dan orang yang mementingkan diri sendiri atau egois ini adalah orang yang mentuhankan dirinya. Dan dia tidak ada takut akan Tuhan. Dan ini yang berbahaya ya. Mereka memfitnah. Dan apa yang dampak ya yang terjadi bagi si Ahab dan juga Isabel ini. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati ya, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot. Dia nggak nanya istrinya, hei istriku, hai permaisuri, bagaimana kau bisa sampai tanahnya si Nabot itu kok bisa ke saya? Nggak ada nanya, nggak ada latar belakang gimana itu bisa terjadi. Tiba-tiba barang itu sudah ke Nabot, ke Ahab. Nggak ada Ahab bertanya. Justru dia udah senang. Justru tangisannya sudah hilang. Ya kekesalannya karena kepentingannya sudah tercapai. Karena yang dipentingkan adalah kebun itu. Ya, bukan apa yang benar. Bagaimana cara dia bernegosiasi atau apa ya sejenisnya. Kalau orang tidak mau ya nggak usah. Jangan dipaksa karena orang itu punya hak atas milik pusakanya yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Raja Ahab harusnya tahu bersama istrinya. Nah akhirnya Tuhan ya datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini akibat atau dampak dari perbuatan Ahab dan juga Isabel. Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakan kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ya benar, Nabot Ahab meninggal. Ya ada perang, setelah ini ada perang. Dari kisah ini pasal selanjutnya perang antara Aram dengan orang Israel, dan Nabot dipanah dan kehilangan darah, dan akhirnya darahnya itu ya dijilat oleh anjing. Demikian juga dengan Isabel. Isabel itu sampai diinjak-injak oleh kuda dan darahnya itu juga dijilat oleh anjing. Dan menakutkan dampak dari kita mengambil hak orang, merampas hak orang, dan bahkan nyawanya ya tidak disayangkan, tidak dikasihi, dibunuh, maka hukumannya berhadapan dengan Tuhan. Mengerikan, egoisme, mementingkan diri sendiri sangat berbahaya. Dan Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Ahab dan juga Isabel, dan juga kepada keturunannya. Karena Isabel ini seorang wanita yang tidak takut Tuhan, dan dia menyembah berhala. Dan Tuhan menghukum dia dengan cara yang begitu menakutkan. Nah, jadi pandangan Alkitab terhadap egoisme atau mencintai, mengasihi diri sendiri ya adalah dosa jahat di mata Tuhan. Nah, dampak dari egoisme, hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi rusak. Ya, tidak ada hubungan relationship dengan Allah. Bagaimana orang yang keinginannya berdosa terus dia berdoa kepada Tuhan? Ya pasti Tuhan tidak mendengar doanya. Dalam kitab Yakobus juga demikian. Ya kalau kamu berdoa tapi doamu itu untuk keinginanmu, doamu itu tidak didengar oleh Tuhan. Terjadi isolasi sosial kalau kita egois. Siapa yang mau bekerja sama dengan kita? Kalau di dalam tim kerja pendapat kita tidak diterima, ya siapa yang mau bekerja sama? Atau siapa yang mau menuruti kita kalau segala sesuatu maunya harus seturut kehendak kita? Atau ada yang salah tapi tidak mau diberitahu, tapi tidak mau mendengar.
ya kemungkinan tidak ada yang mau mendekat-dekat. Kecuali orang itu punya kuasa atau orang itu punya harta kekayaan. Ya, kalau punya kuasa harta kekayaan pasti mau bagaimanapun ada orang yang tetap mau dekat dengan mereka karena melihat harta dan kekuasaan itu, kekayaan itu. Tetapi secara umum dia akan mengalami isolasi sosial. Dan orang yang melakukan egois seperti ini stres dan cemas ya. Ya kalau hatinya masih punya nurani pasti dia akan punya rasa takut. Tapi kalau orang yang sudah bebal atau sudah kebal dengan dosa, dia juga sudah nggak ada merasa takut. Tetapi kalau orang yang masih saya sudah lakukan salah, pasti dia akan stres, pasti dia akan cemas, pasti dia akan ada rasa bersalah yang muncul di hati. Bagi orang yang memiliki sikap egois. Nah, dampak dari sikap egois juga bisa diperbudak oleh keinginan dan dosa. Jadi hidupnya diperbudak karena pengen meraih, pengen merampas dan bahkan membunuh. Ya karena ingin sesuatu. Demikian. Nah, dampak selanjutnya ini yang sangat mengerikan, dimurkai oleh Tuhan. Sesuai nubuat, Isabel mati dengan cara mengerikan, dilempar dari jendela istana atas perintah Yehu, seorang panglima yang diurapi Tuhan. Mayatnya diinjak-injak kuda dan dimakan anjing sehingga hanya tinggal tengkorak kaki dan telapak tangannya. Itu di kitab Raja-Raja 21. Ya ini kematian yang paling tragis. Berpikir ya, egois, mementingkan diri. Mungkin kita hanya berpikir, cuman mementingkan diri tipis-tipis. Tetapi ternyata mementingkan diri ini bisa mulai dari tipis-tipis. Akan menjadi tebal dan akan menjadi besar dan akan melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan. Ya dan itu sangat berbahaya. Nah, ada juga seorang Saul, bagaimana dia juga merasa iri, dengki ketika Daud dipuja-puji, ya. Karena orang yang mementingkan diri ini maunya dia menjadi sentral, pusat. Jadi ketika Daud dipuji-puji, Daud berlaksa-laksa melawan orang Filistin. Tetapi Saul hanya beribu-ribu. Nah, disinilah muncul rasa sakit hati Saul juga. Dan Saul mau berusaha untuk membunuh Daud. Ya karena dia tidak lagi menjadi pusat sentral dari masyarakat. Pujian masyarakat sudah tertuju kepada Daud. Dan dia ketakutan singgasananya itu bisa direbut oleh Daud. Ya, orang yang fokus kepada diri, pementingan diri ini sangat berbahaya. Dan kalau kita melakukan hal ini sangat berbahaya untuk kita. Karena dampaknya itu sangat mengerikan. Musuh kita bukan orang tersebut. Orang yang kita injak-injak atau orang yang kita sembarangkan. Tetapi musuh kita adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita cara mengatasi egoisme? Ya, di dalam firman Tuhan ini saya sangat suka firman Tuhan ini di dalam kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 17 ya mengatasi egoisme. Kalau kita punya potensi diri yang egois atau mementingkan diri atau kita mungkin diperlakukan orang demikian ya orang egois terhadap kita atau mementingkan dirinya dan kita mungkin merasa terinjak-injak atau tidak dihargai atau merasa teraniaya ya karena akibat dari egoisme sesama atau kita sendiri yang melakukan, kita harus bertobat ya. Kita harus bertobat dan meneladani Kristus Tuhan kita. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11 di sini kita belajar apa yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus yang adalah raja yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya bagaimana dia diperlakukan, apakah dia membalas dengan orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, di dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 1 demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, jadi mengatasi egoisme, mementingkan diri adalah meneladani Kristus hidup dalam kasih. Karena orang egois tidak ada kasih di dalam dia. Ya, dalam Kristus ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Yang kedua, rendah hati, ya. Dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang
menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, rendah hati. Dan bahkan dikatakan, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi belajar rendah hati. Karena orang egois, ya, dia selalu mengutamakan diri sendiri, tetapi kerendahan hati mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan peduli dengan sesama, empati dengan sesama. Kalau egois tidak ada empati, tidak ada rasa peduli, dan bila perlu dibabat habis supaya tidak menjadi masalah. Orang ini bila perlu jangan menjadi onak di dalam diri kehidupan orang yang egois. Dan itu sangat berbahaya. Tapi biarlah kita rendah hati, ya, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, belajar dari Yesus Kristus, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus Allah yang menjadi manusia melakukan kehendak Allah, datang ke dunia mengorbankan dirinya supaya di dalam diri kita umat manusia ini kita beroleh penebusan dosa karena putra Allah yang rela dihina, dicambuk, diludahi, ya, bagaimana dia menyerahkan nyawanya sampai disalibkan, ditombak, dimahkotai duri, dan bahkan mati di atas kayu salib hanya untuk mengasihi kita semua. Ketaatan kepada Allah dan kasihnya kepada kita. Ini yang menjadi cara kita bagaimana kita mengatasi egoisme, memandang kepada Kristus Tuhan yang taat kepada Bapaknya. Dan biarlah kita juga belajar untuk taat kepada Allah kita dan rela melakukan kehendak Allah. Ya, bagaimana kita diperlakukan, beri diri. Ya, kalau saya masih ingat dulu ketika ditolak, ketika kita memberitakan Yesus, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak dianggap, ya, kita dipandang sebelah mata dan berbagai macam hal, atau mungkin kita mengalami fitnahan dan segala hal, tetap pandang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berdarah-darah. Dan dia ketika berdoa di salib, peluhnya itu dia bilang, Bapa, jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ya. Dan Tuhan Yesuslah teladan agung kita. Kita terus memandang kepada Tuhan sehingga kita ditolong oleh Tuhan. Hati kita ditolong oleh Allah supaya kita memiliki hati yang taat, hati yang rela untuk diperlakukan. Bagaimana cara Tuhan membawa kita di mana kita berada, di tengah pekerjaan atau di pelayanan kita, tetap kita menyerahkan diri. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengalami yang lebih sulit yang kita alami. Mungkin kita cuma dihina, mungkin kita tidak dianggap, atau mungkin kita difitnah. Atau kalau kita melakukan fitnah atau kita melakukan yang jahat kepada orang lain, kita perlu bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, tujuan Yesus datang ke dunia ini, dia mau memuliakan Bapaknya. Di ayatnya yang selanjutnya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tujuannya datang ke dunia adalah memuliakan Bapaknya. Bapa, dimuliakanlah namamu. Inilah Bapa kita yang mengasihi kita, yang mengajarkan kita supaya hidup kita dijauhkan dari mementingkan diri sendiri, dari egoisme. Supaya kita mengatasi, berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita ini semua punya potensi. Mungkin saat ini masih adem ayem. Ya, mungkin kita yang masih sederhana-sederhana masih begitu. Nanti suatu saat ketika kita dalam posisi tertentu, ya, kita bisa menjadi orang yang beringas, orang yang jahat karena kekuasaan, atau ketika kita diberkati Tuhan, bisa saja kita melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Ya, mari kita belajar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan meneladani Kristus di dalam mengatasi egoisme dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap di dalam koridor hidup yang benar seturut dengan kehendak Allah.